Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, selamat pagi dan salam sejahtera ya. Balik lagi bersama saya di channel Ternak Ayam ID, tempatnya para peternak kreatif dan cerdas berbagi pengalaman nyata di dunia perayaman. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat bosku semua yang sudah klik video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar bosku semua tidak ketinggalan video berikutnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas topik yang sering banget jadi perdebatan. Kenapa sih pur harus difermentasi? Bukannya kandungannya sudah lengkap, kok masih diutak-atik? Saya tahu banget nih, banyak komentar yang masuk ke Ternak Ayam ID setelah kita upload video tentang peternak yang memfermentasi pakan, baik untuk ayam dewasa maupun untuk DOC. Ada yang bilang, loh ngapain difermentasi? Kan 511 sudah lengkap. Dan itu pertanyaan yang sangat wajar, Bos. Makanya di video kali ini saya akan jelaskan secara rinci alasan ilmiahnya sekaligus tunjukkan cara fermentasi FUR 511 yang benar dan terbukti efektif. Selain itu, saya juga akan bongkar mitos yang bilang bahwa fermentasi pakan itu nggak penting. Padahal kalau sampean paham manfaatnya, hasilnya bisa luar biasa. Tapi sebelum kita ke praktek, kita cek dulu kondisi kandang seperti biasa, fumigasi, kebersihan, dan suhu harian. Karena lingkungan kandang yang bersih dan lembab terkontrol itu sangat berpengaruh terhadap hasil fermentasi dan daya tahan tubuh ayam. Oke bosku, siap? Yuk kita mulai pembahasannya. Pastikan nonton sampai habis, biar nggak salah paham dan bisa langsung praktek di kandang sampean sendiri. Klik tombol subscribe dulu, karena di Ternak Ayam ID setiap minggu akan ada video-video edukasi, eksperimen pakan, dan strategi sukses jadi peternak mandiri. Cara fermentasi pakan FUR 511 untuk DOC. Baik bosku, sekarang kita masuk ke tahap inti, yaitu cara memfermentasi pakan FUR 511 untuk DOC dan ayam muda. Pertama-tama, siapkan bahan utamanya. FUR 511 sebanyak 3 takaran, bisa pakai centong atau ukuran sesuai kebiasaan sampean. Dedak jagung secukupnya, biasanya saya pakai perbandingan 1:3, artinya dari 3 takaran FUR kita tambahkan 1 takaran dedak jagung. Probiotik bisa pakai Nitrobacter TJ atau kalau nggak ada gunakan EM4 atau air fermentasi alami buatan sendiri. Tujuan penambahan dedak jagung ini untuk meningkatkan ketersediaan karbohidrat sebagai energi metabolik, terutama bagi DOC yang masih dalam masa pertumbuhan awal atau brooding. Sedangkan fermentasinya sendiri membantu memecah protein dan serat kasar supaya lebih mudah dicerna. Langkah-langkahnya. 1. Campurkan FUR 511 dan dedak jagung dalam wadah besar. 2. Tuangkan air fermentasi atau larutan probiotik, 1 tutup botol per adonan sudah cukup. 3. Aduk merata sampai lembab tapi tidak terlalu basah. 4. Masukin ke wadah tertutup, bisa pakai plastik kedap udara atau ember yang ditutup rapat. 5. Simpan di ruangan sejuk, hindari tempat panas. 6. Biarkan selama 24 jam dan pakan siap diberikan. Penting bos, fermentasi ini jangan lebih dari 48 jam karena bisa terlalu asam dan malah menurunkan nafsu makan ayam. Untuk DOC, pakan hasil fermentasi ini bisa langsung dicampur air hangat sedikit supaya lebih lembut dan mudah ditelan. Nah, di bagian berikutnya, kita akan bahas alasan ilmiah kenapa fermentasi pakan itu penting banget dan sekaligus jawaban atas mitos yang sering beredar di kalangan peternak. Nah, bosku, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin banyak peternak garuk-garuk kepala, yaitu kenapa sih pakan yang kandungannya udah lengkap seperti FUR 511 masih aja difermentasi? Padahal kalau kita lihat di karungnya aja udah jelas mengandung protein, serat, lemak, kalsium, fosfor, dan vitamin lengkap. Jadi logikanya buat apa lagi difermentasi?
Saya setuju sama sampean. Memang kalau sekedar cukup buat hidup ayam, 511 itu udah cukup. Tapi kalau kita bicara hasil maksimal, pertumbuhan cepat, dan efisiensi pakan, fermentasi jadi salah satu kunci penting, Bos. Bukan karena ikut tren, tapi karena berdasarkan pengalaman nyata di kandang. Begini penjelasannya. Fermentasi itu sebenarnya bukan untuk menambah kandungan nutrisi, tapi membantu tubuh ayam menyerap nutrisi yang sudah ada. Banyak peternak yang salah paham di sini. DOC, terutama di usia 1-20 hari, itu sistem pencernaannya belum sempurna. Enzim di saluran cerna belum bekerja optimal, makanya sering terjadi kasus ayam makan banyak tapi tumbuhnya lambat. Nah, disinilah peran fermentasi. Dia bekerja kayak pracerna, jadi bahan pakan udah lembek, gampang diserap, dan nutrisi langsung nyerap ke tubuh ayam. Selain itu, fermentasi juga mengaktifkan bakteri baik, probiotik, yang membantu keseimbangan mikroba di pencernaan ayam. Kalau usus ayam sehat, otomatis daya tahan tubuhnya meningkat, pencernaannya lancar, dan penyerapan nutrisinya lebih efisien. Itulah kenapa ayam yang makan pakan fermentasi biasanya lebih aktif, lebih cepat besar, dan nggak gampang sakit, Bos. Sekarang kita bahas dari sisi kimia sedikit biar makin paham. Protein dalam Fur 511 itu tinggi banget, bisa sampai 21-23%. Nah, protein tinggi itu gampang banget rusak kalau disimpan di tempat lembab, bahkan bisa jadi sumber bau amonia kalau nggak diolah dengan benar. Fermentasi itu justru membantu mengurai protein menjadi bentuk yang lebih sederhana, seperti asam amino dan peptida. Nah, bentuk ini yang paling gampang diserap oleh tubuh ayam. Efek positif lainnya, feses ayam yang makan pakan fermentasi itu lebih cepat kering, nggak becek, dan nggak nyengat bau amonia. Kalau sampean sering masuk kandang ayam dan langsung nyium baunya grek yang bikin mata perih, itu tandanya amonia tinggi. Amonia tinggi itu bahaya, Bos. Bisa bikin ayam stres, bulu kusam, bahkan nafsu makan menurun. Tapi kalau pakannya hasil fermentasi, kadar amonia bisa turun drastis. Nah, ini bukan cuma teori, tapi pengalaman nyata di lapangan. Saya sudah bandingkan langsung dua kelompok DOC, yang satu dikasih pakan biasa, yang satu dikasih pakan fermentasi. Hasilnya, DOC yang makan pakan fermentasi berat badannya naik lebih cepat, bulunya lebih halus, kotorannya nggak bau, dan tingkat kematiannya lebih rendah. Rata-rata bisa turun sampai 3% dari total populasi, dan itu angka yang luar biasa dalam dunia perayaman. Selain dari sisi kesehatan, fermentasi juga menghemat biaya pakan. Karena pakan yang difermentasi bikin ayam cepat kenyang dan lebih efisien menyerap gizi. Otomatis jumlah pakan harian bisa dikurangi tanpa mengorbankan pertumbuhan. Kalau biasanya 100 ekor ayam butuh 10 kilogram pakan per hari, dengan fermentasi bisa cukup 8 kilogram aja. Hitung sendiri berapa hematnya kalau populasi sampean sudah ratusan ekor, Bos. Tapi ya, namanya dunia ternak, pasti ada pro dan kontra. Ada yang bilang, fermentasi bikin repot, mending langsung kasih aja. Nggak apa-apa, semua punya cara masing-masing. Cuma yang perlu diingat, hasil besar itu nggak datang dari cara biasa-biasa aja. Kadang butuh sedikit usaha ekstra untuk dapat hasil luar biasa. Fermentasi ini salah satu usaha ekstra yang sudah terbukti banyak membantu peternak. Dan kalau sampean khawatir soal waktu, tenang bosku, fermentasi itu gampang banget kok. Cukup campur bahan, tambahkan probiotik atau EM4, diamkan 24 jam, selesai. Nggak butuh alat mahal, nggak ribet. Yang penting kedap udara dan jangan disimpan di tempat panas. Kalau sudah tahu ilmunya, fermentasi itu justru bikin kerja lebih efisien. Jadi intinya begini. Kandungan 511 memang sudah lengkap, tapi fermentasi membantu tubuh ayam menyerapnya lebih sempurna. B. Fermentasi menekan amonia dan menjaga kesehatan kandang. C. Fermentasi menurunkan angka kematian dan meningkatkan efisiensi pakan. Dan yang paling penting, semua ini udah terbukti lewat praktek nyata di lapangan. Jadi buat sampean yang masih ragu, coba aja dulu. Nggak perlu semua, cukup setengah populasi ayam dulu buat perbandingan.
Lihat hasilnya dalam 7 hari, dan sampean bakal tahu sendiri bedanya. Nah, bosku semua, setelah kita bahas panjang lebar mulai dari cara fermentasi, alasan ilmiah, sampai hasil uji di lapangan, sekarang kita masuk ke bagian penutup yang paling penting, yaitu bagaimana sikap kita sebagai peternak modern menghadapi perubahan dan inovasi dalam dunia perayaman. Pertama, saya mau bilang dulu satu hal. Peternakan ayam itu bukan cuma soal kasih makan dan nunggu panen, tapi soal ilmu, kebiasaan, dan kesabaran. Banyak orang gagal bukan karena nggak punya modal, tapi karena nggak mau belajar hal baru. Nah, fermentasi pakan ini salah satu contoh kecil dari bentuk belajar dan inovasi yang bisa bikin perbedaan besar. Coba sampean bayangin, kalau setiap hari ayam dikasih pakan yang lebih mudah dicerna, gizinya maksimal, kandangnya bersih, dan ayamnya sehat, hasil panennya pasti lebih cepat dan lebih berat. Itu bukan teori, tapi kenyataan yang sudah saya alami sendiri di ternak ayam ID. Makanya bos, jangan takut mencoba hal baru, karena peternak sukses itu bukan yang paling kuat atau paling kaya, tapi yang paling cepat beradaptasi. Kalau orang lain masih pakai cara lama, sampean udah selangkah lebih maju dengan metode fermentasi. Saya tahu, kadang kita suka ragu, apa iya bisa berhasil? Takut gagal, nggak sempat bikin fermentasi. Tapi saya yakin kalau sampean udah niat jadi peternak beneran, pasti bisa. Mulai aja dari kecil. Coba di 10 atau 20 ekor ayam dulu. Lihat hasilnya dan nanti sampean bakal senyum sendiri waktu panen. Fermentasi juga ngajarin kita buat lebih menghargai proses. Butuh waktu 24 jam buat pakan siap. Butuh waktu beberapa minggu buat lihat hasilnya. Tapi hasil yang datang itu sebanding dengan kesabaran kita, bos. Ayam tumbuh sehat, pakan hemat, hasil panen meningkat. Itulah kebahagiaan seorang peternak sejati. Saya juga mau sedikit motivasi nih bosku. Kalau sampean punya mimpi jadi peternak mandiri, jangan nunggu waktu yang tepat. Waktu terbaik itu sekarang. Mulai dari kandang kecil di belakang rumah pun bisa. Yang penting punya niat, ilmu, dan kemauan buat belajar. Ingat, ayam nggak butuh pakan mahal, yang penting pakan bergizi dan dikelola dengan cerdas. Fermentasi itu salah satu bentuk kecerdasan peternak dalam menghemat biaya tanpa mengorbankan kualitas. Makanya saya bilang, peternak yang mau belajar fermentasi itu bukan peternak biasa, tapi calon peternak sultan. Dan terakhir bos, saya ingin sampean ingat satu hal. Di Ternak Ayam ID, kita bukan cuma belajar cara ternak, tapi juga belajar cara berpikir seperti peternak sukses. Kita belajar disiplin, tanggung jawab, inovasi, dan keikhlasan, karena semua itu akan membawa hasil yang barokah. Jadi, kalau sampean suka dengan ilmu yang saya bagikan hari ini, jangan lupa klik like biar saya tahu video ini bermanfaat. Klik subscribe biar nggak ketinggalan update ilmu perayaman berikutnya. Dan share ke teman-teman peternak lain, biar mereka juga bisa dapat manfaatnya. Kalau sampean ingin diskusi langsung atau mau tanya lebih detail tentang fermentasi, pakan herbal, atau cara menjaga kesehatan DOC, silahkan gabung di grup komunitas Ternak Ayam ID. Linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini jadi penyemangat buat sampean semua yang sedang berjuang di dunia perayaman. Jangan pernah menyerah, karena ayam nggak akan besar kalau peternaknya gampang putus asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya bosku. Salam sukses, salam semangat, dan salam dari kami, Ternak Ayam ID. Roar!